pajak itu harus mampu menjawab tantangan korupsi, utang, dan pajak. Ini insya Allah pajak mampu dengan pelurusan pelaksanaan peraturan ini akan terwujud. Kalau ini akan terwujud, maka tujuan kita adalah Indonesia sejahtera akan terwujud. Jadi manfaat daripada pelurusan adalah tax ratio naik, tax rate turun, korupsi teratasin, utang terlunasin, sehingga tujuan kita dengan pelurusan ini akan terwujud, namanya Indonesia sejahtera. Nah, Sobat Cuan nih, benar kita ada cerita, mau ngulik cerita yang menarik soal Papung. Jadi saya baca-baca Papung itu memulai karir sebagai PNS ya Papung ya? Ya. Umur 18 tahun Papung. Betul. 18 tahun kita masih sekolah kali Mike ya? Masih betul. SMA, masih atau, SMA atau belum lulus SMA nih. Bisa cerita Papung itu gimana itu 18? Umur 18 tahun bisa jadi PNS di Kementerian Keuangan. Namanya dulu apa tuh Papung? Dulu namanya Kementerian Iuran Negara. Kementerian Iuran Negara. Presidennya Soekarno. Tahun 65. Gimana ceritanya Papung? Papung kok dulu? bisa 18 tahun udah jadi PNS gimana Papung ceritanya? Kami lahir April 1947. Lulus SMA Juni 65. Terus kami umur daftar, berapa tuh Papung? Umur 18 lebih 2 bulan. Desember kami diterima jadi mahasiswa di Akademi Ajun Akuntan Pajak. Sehingga kami diangkat sebagai pegawai pajak. Oh langsung otomatis? Otomatis dengan pangkat golongan 2A yang terbawah lah. Gaji berapa Papung saat itu Papung? Mungkin sekitar 500-an. 500 perak? Ya. Tahun 65. Tapi waktu itu udah lumayan Papung ya 500 perak Papung. Udah bisa gaya lah. Iya dong. Dirjen pajaknya siapa Papung? Dirjen pajaknya waktu itu Suyutno Broto Diharjo. Oke. Menterinya menteri apa berarti iuran negara ya? Iuran Negara, Jenderal Hugeng. Polisi itu, polisi yang terkenal itu. Iya. Yang terkenal sederhana itu Papung. Sederhana. Dan cukup anti korupsi lah. Iya, anti korupsi. Nah, itu bagaimana Papung pada saat itu? Bisa diceritain? Pada tanggal 31 Desember, tiba-tiba Presiden waktu Bung Karno membuat satu Perpu yang nomor 2 tahun 65. Isinya itu memerintahkan kepada Kementerian Iuran Negara bahwa meniadakan rahasia bagi aparat Kementerian Iuran Negara. Itu di pasal 12 ayat 2 Perpu 2 tahun 65. Maksudnya apa tuh Papung aturan Maksudnya itu? kalau dengan ada begitu kan apa beda dengan OECD meniadakan rahasia bagi bank umum di bank ini. Pada saat itu sebenarnya sudah diberlakukan sama ada Pak Karno. Ada Perpunya dan bisa online masih Perpunya. Jadi itu. Jadi memang transparansi pencipta kalau dikatakan pertama itu adalah Soekarno. Pak Karno itu pencipta transparansi menurut saya karena Perpu ini meniadakan rahasia tuh. Kalau nggak ada rahasia semua gimana? Kan udah terbuka. Benar. Terbuka kan transparan. Iya. Anda lihat saya lihat Anda. Dan kebetulan menterinya memang orang yang bersih ya Papung pada saat itu ya Papung. Mungkin waktu itu Pak Hugeng yang meminta, kami nggak tahu, tapi kami waktu itu udah pegawai sana sehingga kami suruh mendengarkan. Ya kita dengarkan pegawai kok. Iya benar. Dari situ Papung pelan-pelan. Setelah kami jadi dirjen, kami lapor Gus Dur. Gus Dur menerima. Udah kamu buat apa? Ya ini harus pajak harus terbuka dan online. Oke, kalau kamu bikinlah definisi monitoring. Jadi bikinnya amandemen undang-undang penghambat pelaksanaan pajak, self assessment atau pajak. Apa itu? Satu adalah amandemen Undang-Undang 1098 meniadakan rahasia bagi aparat pajak Undang-Undang Perbankan. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 24 tahun 99 tentang lalu lintas devisa dan transaksi keuangannya supaya bisa diakses oleh aparat pajak. Benar. Yang ketiga, kita membuat monitoring sistem yaitu terintegrasi dan online baik internal dan setelah itu baru amnesti. Dan hanya di undang-undang itu hanya boleh sekali. Itu undang-undang itu ya. Amnesti hanya sekali. Ya, itu undang-undang 19 tahun 2001.
Udah dibuat 2001 Ya. udah 20 tahun lebih Pak Pung. 25. 25 tahun. Ya ampun. Itu ada. Tapi ini kan akses informasi keuangan dibuka dulu, baru ini. Iya benar. Urusannya gitu. Jangan Jadi lompat ya Pak Pung. Ya kalau lompat nantinya ya, kita nggak bisa monitor. Bener nggak amnestinya nih? Iya. Ya kan? Jangan-jangan baru setengah-setengah dimasukin. Pak Pung berarti di Kementerian Keuangan ya, dari namanya iuran negara ya Pak Pung ya, udah berapa menteri, berapa presiden nih Pak Pung? Dari awal tahun 65 sampai tahun 2000 berapa? 2001 udah berapa presiden tuh berarti itu. tuh? Berapa menteri keuangan tuh yang diituin Pak Pung tuh? Ada 3 presiden. 4 ya. 4. Bung Karno, Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur. Sampai 2001 baru kami masuk Dirjen. Itu. Menterinya udah berapa Pak Pung? Saya dibawahi 5 menteri keuangan. 3 presiden. Ya. Tentunya satu presiden kan lain-lain. Udah lebih dari Sri Mulyani nih. Pengalamannya udah melebihi Sri Mulyani nih Pak Pung, luar biasa nih. Pak Pung, terus kayak dengar waktu Pak Pung jadi Dirjen Pajak itu target selalu tercapai, bener ya Pak Pung? Alhamdulillah betul. Betul, 100% Pak Pung. Ya. Gimana caranya Pak Pung? Ya, kita selalu mempelajari bagaimana bisa menguji SPT. Oke, kemampuan kita 50%, 60%, nggak apa-apa. Kita ikutin aja terus. Yang kedua, kita MOU dengan perbankan. Laporan keuangan ke bank harus sama dengan ke pajak. Ini udah besar Pak penerimaannya Pak. Kan banyak orang pinjem-pinjem ke bank, pasti laporan beda dengan ke pajak. Benar. Ini kita minta sama. Karena ada ketentuannya waktu itu, namanya KBI nomor 27 tahun 95. Pasal 5-nya jelas sekali mengatakan, apabila bank kreditur menghendaki laporan keuangan kepada calon debiturnya, benar, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan dilampirkan ke SPT pajak. Oh, harus sama ya Pak Pung ya? Pasal 6-nya, bank kreditur tidak diperkenankan kalau tidak sama. Itu tahun 95 Pak. Itu KBI. Iya. Target tertinggi berapa Pak Pung waktu jadi Dirjen Pajak Pak Pung saat itu? Saya mencapai 12,7% tax ratio. Kita kok bicara selalu tax ratio kok. Iya, sekarang di bawah 10 malah Pak Pung ya. Sekarang tahun 2023 itu 10,31. Untuk tahun 2024 katanya turun lagi. Ya. Sebenarnya apa yang sudah Pak Pung lakukan tadi, keterbukaan akses informasi, sebenarnya bisa dilanjutkan aja gitu Pak Pung ya. Tapi undang-undang kan dilanjutkan. Makanya, tapi sayangnya kok nggak apa, setelah itu nggak dimaksimalkan. Makanya tadi Pak Pung harus bilang link and match itu harus diwujudin lagi ya Pak Pung ya. Padahal itu udah terbukti meningkatkan tax ratio pada saat pasti. itu ya. Di mana-mana kan gitu. Iya benar. Tapi jadi sekali lagi hanya pelurusan pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu mampu mengganti kenaikan pajak 2% PPN dan kenaikan pajak BPH 2% itu. Benar. Ya, itu. Oke. Itu sebenarnya luar biasa kalau bisa 100%. Mungkin setelah Pak Pung ada gak ya Dirjen Pajak Mike yang pernah yang bisa 100%? ada 100% pas komoditi lagi naik. Ya. Kita sebetulnya tidak boleh ketergantungan sama komoditi. Kita ketergantungan supaya bisa memonitor supaya pengisian SPT wajib pajak itu benar. Jumlahnya lengkap, itemnya jelas, sumbernya itu aja. Karena emang trennya menunjukkan ketika harga komoditi naik, penerimaan pajak naik, tax ratio naik. Ketika harga komoditi turun, penerimaan dan tax ratio-nya juga turun lagi gitu. Ya, ini juga ada pertanyaan di publik terus-menerus ya. Kalau kita lihat komentar-komentar Pak Pung, mungkin saya minta komentarnya juga. Utang negara sekarang, ya saya juga berapa kali sih nanya juga sama narasumber yang ada di sini. Utang negara mungkin sekarang udah 8.500, udah hampir, kalau habis tahun depan nambah lagi bisa sampai 9.000 mungkin Mike ya. Sampai. Dan jatuh temponya bisa sampai nyaris 1.800 sih, paling 800 triliun. Orang bertanya-tanya, negara kaya kan gini pertanyaan itu standarnya para masyarakat publik. Negara kita kan kaya, punya ini, punya itu gitu. Tapi kok malah utangnya besar. Habis itu pajak juga kelihatannya belum maksimal. Itu sebenarnya bisa gak sih kita mengurangi ketergantungan utang dengan memaksimalkan pajak itu kalau lihat situasi sekarang Pak Pung? Bisa sekali, kenapa tidak? Dengan adanya CCTV penyelenggara atau sistem monitoring self assessment ini,
tentunya akan terbuka semua. Benar. Jadi tingkat kepatuhan kalau sekarang mungkin 10%, 20%, sekarang bisa mendekati 100%. Karena data-data kita semuanya udah link and match. Benar. Kalau udah begitu kan pasti akan naik dengan sendirinya. Benar. Tentu ada saving nanti. Iya. Akibat naiknya tax ratio 500 triliun, kita hanya butuh 200, berarti saving 300 bisa untuk bayar kan. Benar. Untuk dari ini aja. Benar. Kan itu aja. Apa? Mengkompensasi tadi ya kenaikan pajak itu, jadi utangnya bisa berkurang. Malah jadi kita ada saving. Iya benar, ada saving. Ya. Kita aja tahun 2003 APBN 2000 kalau nggak sekeliru, kita mampu membiayain pengeluaran rutin waktu tahun itu. Benar. Jadi itu aja bisa aja. Apalagi sekarang undang-undang sudah payung hukum. Kami masih MOU dulu. Kalau udah payung hukum udah susah, Pak. Benar. Salah satu potensi yang sering disebutkan juga tentang pajak tuh Pak Pung, perusahaan-perusahaan over the top, ya perusahaan-perusahaan OTT, multinational company yang narik pemasukan dari Indonesia tapi pajak badannya nggak masuk ke Indonesia. Digital itu maksudnya. Digital kayak Google dan lain-lain itu Pak Pung. Sosmed itu Pak Pung. Nah itu memungkinkan nggak sih dalam waktu dekat kita bisa maksimalkan di sana? Kalau tidak keliru, karena saya bukan official resmi lagi ya, saya pernah dengar itu kan pernah Google apa-apa kena pembayaran pajak yang cukup tinggi. Benar. Iya. Nah, saya kira modus seperti itu kan bisa dibikin aplikasi yang sama dengan itu. Benar. Hanya itu aja. Kok lainnya karena kami nggak tahu detailnya ya. Tapi negara lain bisa, kenapa kita tidak? Iya benar, negara lain sekarang lagi apa? Kok bisa, kenapa kita tidak? Agresif ke mereka. Benar. Contoh aja. Karena nggak fair juga ya, banyak perusahaan dalam negeri dia harus bayar pajak badan di sini. Tapi kalau perusahaan seperti mereka sudah menarik dana dari sini, kita bayar ke mereka, diambil konten lagi, terus kita tidak bisa mendapat penerimaan dari penghasilan mereka. Jadi kita harus kembali pada belajar dari, kan mereka mungkin one step ahead daripada kita ya, sehingga kita belajar dari negara lain bagaimana memonitor ini. Nggak apa-apa, namanya pembelajaran terus. Ya, tapi jangan sampai kita tidak pembelajaran supaya memonitor ini. Yang penting pajak terus mampu memonitor semua wajib pajaknya. Ya. Memonitor tidak perlu perorangan tapi sistem. Nah, sistem ini bisa terbentuk karena dasar hukumnya sudah ada. Tinggal do it, laksanakan. Ya kan? Mengapa nggak bisa dilaksanakan? Karena ada peraturannya yang bengkok. Kita luruskan. Berapa lama? Ya nggak lama. Cuma itu kok. Iya betul. Satu hari, kenapa tidak? Harus ada political will. Pemerintah mau nggak memperbaiki ini? Toh tidak perlu DPR, tidak perlu apa, hanya pemerintah. Ya. Pak Pung, ini ada filosofi yang kemarin saya juga tanyakan ke beberapa soal pajak nih. Pajak itu bukan jadi instrumen pendapatan, tapi juga instrumen keadilan. Ya. Pak Pung mungkin bisa ngelihat secara secara implementasi seperti apa sih Pak Pung? Kalau kita mempunyai monitoring system self-assessment, tentu pengenaan pajak yang sebenarnya terhadap para wajib pajak. Benar. Itu kan keadilan. Iya. Kok yang gede kena gede, yang kecil kena kecil. Iya. Kan itu sudah keadilan. Betul. Mau apa lagi kita? Betul. Sekarang ini belum, karena kita tidak punya monitoringnya, tidak tahu, tidak tahu pembandingnya, bener nggak jumlahnya nih, lengkap nggak item-itemnya. Jadi rumah punya 10 ngomong 3, kita kan nggak tahu. Berarti data itu penting supaya penerapan pajak itu berkeadilan dan makanya sesuai apa yang katakan ya kan harus gitu. Gimana? Maunya adil, tapi jangan berkata aja, ayo kita wujudkan. Betul. Kuantitatifnya, bukan kualitatifnya. Kuantitatif ini loh, dasar hukumnya ini. Kok ini bentuk gini? Udah tertutup semua. Betul. Kok tertutup semua apa artinya? Ya, kita kan enak. Anda sudah mengisi yang sebenarnya. Kan gitu. Nih, ada lagi nih titipan pertanyaan buat publik, mungkin UMKM, Pak Pung. Kalau UMKM di kita gimana? Penerapan pajak final kan? Final. 0,5%. Kalau buat Pak Pung, UMKM itu harusnya dipajakin. Sebenarnya pajak UMKM rendah itu kan supaya buat pendataan aja ya Pak Pung ya. Menurut Pak Pung harusnya penerapannya seperti apa sih buat UMKM di Indonesia ini Pak Pung kalau pajak? Saya kira kok 0,5 kita harus pertahankan. Iya. Karena jangan dinaikin maksudnya Pak Pung. Dinaikin, karena pengusaha kecil dan menengah. Benar.
kita kalau sudah punya monitoring yang kuat, toh kita bisa menutupi itu. Benar. Sehingga nanti daya beli mereka juga cukup tinggi. Benar. Kok daya beli tinggi kan konsumsi tinggi. Benar. Kok konsumsi tinggi berarti nanti ekonomi pertumbuhan berputar. kan. Seperti itu secara makronya gitu. Benar. Jadi menurut saya sudah cukup baik 0,5 dan kita juga bisa mengganti dengan kita meluruskan pelaksanaan ini sehingga terwujud transparansi, sehingga orang ya terpaksa jujur. Benar. Kita nggak memaksa, kok maksa HAM. Benar. Terpaksa. Iya. Ya kan? Kalau seperti kita keluarga, maaf, istri bilang, istri tertib sekali gini, kita terjaga, pasti kita akan terpaksa jujur. Benar. Adiknya dia jaringannya banyak, Benar. kakaknya dia jaringan banyak. Benar. Mau kemana gua? Gak bisa kabur lagi ya, jujur aja lah, udahlah. Begitu. Iya kan? Kok enggak ketangkep gua? Iya. Iyalah. Analogi yang sangat bagus. Benar. Ini udah hampir 1 jam nih ya, kita udah 1 jam lebih mungkin. Udah 1 jam Papung, nggak terasa. Ya, gimana Mike? Ada pertanyaan terakhir gak nih buat Papung nih, pertanyaan penutup nih? Sudah cukup untuk hari ini. Kita bisa ketemu Papung lagi next time mungkin untuk ngebahas lebih detail mungkin tentang perpajakan, karena soal pajak ini peminatnya di CNBC banyak banget yang baca Papung. Jadi mulai dari hal kecil sampai hal besar itu selalu menjadi pertanyaan. Amin. Ya, jadi mungkin kita akan sering suarakan ya Bang Wedi. Ada pernyataan penutup Papung buat pajak kita ke depan, bagaimana supaya yang masyarakat yang harus wajib pajak ya biar tambah taat pajak, dan pemerintah juga bagaimana kita uang pajak ini bisa kembali ke rakyat gitu, dirasakan sama rakyat. Mungkin ada satu penutup Papung. Ya. Jadi pajak itu harus mampu menjawab tantangan korupsi, utang, dan pajak. Ini insya Allah pajak mampu dengan pelurusan pelaksanaan peraturan ini akan terwujud. Kalau ini akan terwujud, maka tujuan kita adalah Indonesia sejahtera akan terwujud. Jadi manfaat daripada pelurusan adalah tax ratio naik, tax rate turun, korupsi teratasin, utang terlunasin, sehingga tujuan kita dengan pelurusan ini akan terwujud, namanya Indonesia sejahtera. Amin. Oke. Obrolan kita Sobat Cuan seru banget ya ini soal pajak dari A to Z, sampai tadi pengalaman Papung 18 tahun udah jadi PNS di Kementerian Iuran Negara. Itu sangat cerita mungkin dari zaman Pak Karno udah jadi PNS. Coba tuh kalian di mana tuh pada tahun 65, mungkin belum pada lahir kali ya. Papung, Pak Hadi Purnomo, terima kasih banyak sudah hadir di sini Pak. Meskipun ruangan kita kecil begini, tapi kita bisa ngobrol seru, ngobrol penuh insight, berisi Pak. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat cuan dan penonton podcast Cuap-Cuap Cuan dimanapun berada ya Mike ya. Saya Wahyu Daniel beserta Michael Jeffriando mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan Cuap-Cuap Cuan kita berikutnya dengan narasumber yang bagus-bagus juga, dan kita sama Papung nih bukan yang terakhir, kita pasti akan ngundang lagi Papung kalau ada topik-topik menarik lainnya. Saya Wahyu Daniel pamit, sampai jumpa.